Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiorentika dengan NIM 1902124661, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul tentang aliran sisi penawaran. Dan ini merupakan tugas dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu overheating? Overheating adalah kondisi ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi meningkat sangat tinggi, namun tidak dari meningkatnya produksi dalam negeri, tetapi dari peningkatan konsumsi sehingga inflasi diperkirakan bisa terjadi sangat tinggi. Pertanyaan yang kedua yaitu, kebijakan apa yang digunakan sebelum masa aliran sisi penawaran? Pada tahun 1971 sampai 1973, perekonomian Amerika Serikat mengalami bom karena kebijaksanaan fiskal dan moneter yang ekspansif pada periode-periode sebelumnya sesuai ajaran Keynesian. Akibat perekonomian yang memanas pada tahun 1973, harga-harga pangan dan bahan baku mulai naik. Kebetulan pada tahun itu juga terjadi guncangan harga minyak akibat politik embargo yang dilakukan oleh negara-negara penghasil minyak yang menghantam perekonomian Amerika Serikat. Semua ini menyebabkan terjadinya guncangan pada sisi penawaran. Perekonomian mulai lesu, produksi berkurang, pengangguran semakin tinggi, dan pada saat yang bersamaan inflasi juga meninggi diiringi oleh naiknya harga-harga secara umum. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa pendapat dari masing-masing tokoh? Nah, tokoh yang pertama yaitu Martin Feldstein. Menurut Martin Feldstein, pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari sisi penawaran. Selama ini, konsep pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan terlalu berorientasi pada pengelolaan permintaan agregat. Ia mencoba untuk mengembangkan konsep baru yang disebut dengan supply-side economic growth. Martin mengusulkan penekanan yang lebih besar terhadap faktor-faktor yang akan menaikkan pertumbuhan output potensial di dunia, seperti menaikkan tabungan dan investasi, memperbaiki peraturan dan pengurangan pajak. Upaya untuk menaikkan pendapatan yang memadai dan dapat meningkatkan sumber penerimaan negara berupa pajak adalah dengan cara menurunkan pajak, bukan menaikkan pajak. Tokoh yang kedua yaitu Michael Boskin. Michael Boskin menekankan perlunya insentif pajak dalam memacu pertumbuhan ekonomi lewat dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Ia juga banyak menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran labor serta dampak program keamanan sosial terhadap jumlah tabungan. Tokoh yang ketiga yaitu Arthur Lever. Arthur Lever menyampaikan pendapatnya tentang kurva Lever, yaitu teori ekonomi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pajak dan jumlah penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah. Kurva Lever menunjukkan bahwa mulai dari nol, kenaikan tarif pajak akan meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. Namun, setelah titik tertentu, terus menaikkan tarif pajak akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Arthur Lever juga menyatakan bahwa tarif pajak yang tinggi akan menurunkan penerimaan pajak itu sendiri. Hal ini disebabkan pajak yang tinggi akan mempersempit objek pajak karena aktivitas perekonomian akan semakin rendah. Tokoh yang keempat yaitu George Gilder. Gilder menulis sebuah buku yang memperluas gagasan Fishibelman ke dalam bidang ekonomi untuk menyeimbangkan teorinya tentang kemiskinan dan kekayaan. Buku tersebut diterbitkan sebagai World Poverty terlaris pada tahun 1981, mengkomunikasikan ide-ide ekonomi sisi penawaran kepada masyarakat luas di Amerika Serikat dan dunia. Pertanyaan yang keempat yaitu, apa perbedaan antara aliran sisi penawaran dengan Keynesian? Sisi penawaran melihat perekonomian dari sisi penawaran, sedangkan Keynesian melihat perekonomian dari sisi permintaan. Sisi penawaran meningkatkan pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya penuh, sedangkan Keynesian menekan atau meredakan fluktuasi ekonomi. Sisi penawaran mengatasi inflasi melalui penurunan pajak, sedangkan Keynesian mengatasi inflasi melalui pengeluaran pemerintah. Sisi penawaran menggunakan analisis jangka panjang, sedangkan Keynesian menggunakan analisis jangka pendek.
Pertanyaan yang kelima yaitu, apa persamaan aliran sisi penawaran dengan aliran klasik? Yang pertama, dalam menjelaskan inflasi maupun deflasi, keduanya sama-sama menekankan pembahasan dari sisi produksi atau sisi penawaran. Yang kedua, dalam mengontrol inflasi, mereka menggunakan pendekatan yang sama, yaitu dengan mendorong kurva penawaran agregat ke kanan, di mana dengan cara ini produksi akan meningkat dan pada saat yang sama harga-harga dapat ditekan ke bawah. Yang ketiga yaitu, dalam memperbaiki perekonomian, mereka lebih suka mendorong sisi penawaran ke kanan, bukan mengotak-atik sisi permintaan agregat seperti yang dilakukan kubu Keynesian. Pertanyaan yang keenam yaitu, apa perbedaan kelompok utama dan kelompok radikal dalam aliran sisi penawaran? Kelompok utama diwakili oleh Martin Feldstein dan Michael Boskin, sedangkan kelompok radikal diwakili oleh Arthur Lever dan George Gildor. Kelompok utama perlunya insentif pajak dalam memacu pertumbuhan ekonomi lewat dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Sedangkan kelompok radikal, pemotongan pajak akan memberikan dampak positif terhadap tabungan, investasi, dan penawaran tenaga kerja, serta penerimaan total yang lebih banyak dari pajak. Kelompok radikal, pemotongan pajak akan memberikan dampak besar terhadap produktivitas kerja, sehingga secara total penerimaan dari pajak akan meningkat, dan program pemotongan pajak akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan laju pertumbuhan output dan mengurangi inflasi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang aliran sisi penawaran. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.